Gue habis nonton film yang digadang-gadang jadi salah satu kandidat paling kuat buat menangin The Best Pictures di Oscar 2025. Ya, gue habis nonton Conclave, dan setelah gue tonton, menurut gue emang bisa banget sih. Cuma film tentang proses pemilihan paus, tapi penulisan itu ngalir banget. Actingnya kelas dengan ensemble yang top notch. Terus tension dan ketegangan tuh nggak biasa. Dan belokan-belokannya juga di luar ekspektasi. Dan satu lagi nih, kan dia tuh udah dapat 8 nominasi Oscar ya. Tapi ini aja menurut banyak orang, termasuk gue, masih dipertanyakan karena dia nggak dapat nominasi The Best Cinematography juga. Harusnya tuh obvious banget. Pas gue tonton kemarin, visual dan scoringnya tuh cakep banget pokoknya. Sinopsisnya nyeritain soal Kardinal Lawrence yang punya peran sebagai the Dean of the College of the Cardinals yang tiba-tiba harus memimpin jalannya perhelatan konklave atau pemilihan paus baru setelah paus sebelumnya wafat. Ada sekitar 108 Cardinals dari seluruh dunia yang di dalamnya ada 4-5 kandidat terkuat yang harus dapetin 2/3 suara keseluruhan buat bisa terpilih jadi paus. Ya, 72 suara lah ya. Jadilah 4-5 kandidat terkuat ini sama masing-masing pendukungnya saling rebutan pengaruh dengan ideologi mereka yang beda-beda. Ada yang konservatif, ada yang ekstremis, ada yang dicurigai berkasus sama paus sebelumnya, ada yang oke-oke aja tapi pengaruhnya nggak kuat-kuat banget. Pokoknya nggak ada yang benar-benar ideal. Dan Lawrence sebagai penyelenggara sekaligus sebagai salah satu pemilih, mau nggak mau mesti ikutan nentuin dan ngelakuin apapun sambil harus tetap kelihatan netral ya. Buat mastiin orang-orang yang gak ideal tadi tuh gak kepilih di Conclave kali ini. Hal pertama yang langsung gue notice dan gue suka banget itu adalah visualnya, terutama sinematografinya. Bangunan gerejanya tuh udah estetik banget ya. Jadi banyak ditunjukin shot-shot pakai kamera still dengan komposisi blocking orang-orangnya, plus warna bangunan dan kostum-kostumnya, plus pencahayaannya, itu semuanya artistik banget. Gak cuma visual tapi scoringnya juga melebur sama apa yang ditampilin sama visualnya. Jadi bikin impresinya tuh makin kuat. Makanya heran banget untuk kostum, production design, original score itu bisa dapat nominasi, tapi sinematografinya kenapa enggak? Ada beberapa scene favorit, salah satunya tuh ada di ruangan gelap kayak studio bioskop gitu ya, dimana para kardinalnya tuh duduk membentuk formasi dan mereka tuh diskusi sambil di tengah-tengah cahaya yang menyorot gitu. Wah itu, aduh bagus banget men. Ada juga scene yang didominasi warna putih gitu, pilar-pilar putih, frame-nya putih gitu, tapi ada beberapa kardinal-kardinal yang pakai baju hitam kalau nggak salah inget. Itu ada di posisi-posisi tertentu yang sambil ngobrol sama circle-nya masing-masing. Aduh, itu indah banget ya. Poin selanjutnya yang gue suka banget itu ada di pesan-pesan yang disampaikan sama filmnya. Jadi pokoknya digambarin kalau para kardinal ini, meskipun mereka adalah orang-orang yang udah mengabdikan hidupnya untuk agama mereka ya, sampai layak buat jadi calon paus, yaitu posisi pemimpin paling mulia di agama Katolik. Tapi mereka ini sebenarnya ya cuma manusia biasa gitu, punya keraguan, punya hasrat, punya dosa, punya pandangan-pandangan yang kurang mulia, dan lain-lainnya lah. Dan yang makin bikin gue suka, semua pesan-pesan ini tuh ditunjukin atau disampaikan lewat dialog-dialog atau obrolan-obrolan yang bagus banget. Terus quotable, dan ngalir secara natural, yang juga obrolan-obrolan ini tuh jadi core yang ngegiring semua narasi ceritanya, mulai dari planting, build up, ketegangan, terus karakter development, moment of revealing karakter-karakternya, sampai ke belokan-belokan plotnya. That's why film ini dapat nominasi Best Adapted Screenplay ya di Oscar. Ya emang sebagus itu sih dialognya. Terus tektokan dialognya juga banyak satir dan sindiran sosialnya ya, yang surprisingly malah bikin penonton di studio gue waktu nonton kemarin itu jadi pada ketawa. Kayak ada nih salah satu contohnya ya. Jadi si karakter ini tuh jadi kandidat terkuat dengan suara paling tinggi terus lah. Tapi akhirnya dia tuh ketahuan dosa masa lalunya. Terus yang sebelumnya dia bisa ngelak terus, pas udah akhirnya terpojok, tiba-tiba dia bawa-bawa pengampunan Tuhan gitu. Acting ensemble aktor-aktornya juga bagus banget ya. Gak susah gitu buat bisa terkoneksi sama dinamika gejolak emosi atau perasaan-perasaan karakternya gitu. Terutama Kardinal Lawrence ya, yang diperanin sama Ralph Fiennes. Dia tuh bingung, serba salah, ragu apa yang dilakuin, bener apa enggak, dan lain-lain. Semuanya tuh on point banget. Wajar banget kalau dia bisa dapat nominasi The Best Actor gitu. Terus Cardinal Bellini yang diperanin sama Stanley Tucci juga bagus banget sih, gue suka ya. Kerasa banget kayak bapak-bapak ngerumpi gitu. Tapi wibawa itu juga tetap kejaga. Karakter-karakter lainnya juga bagus. Makanya gue tuh suka bingung ya kalau mesti ngenilai acting buat film-film sekelas Oscar kayak gini.
Kayak udah jaminan bagus dan gak perlu-perlu amat buat dinilai gitu sebenarnya. Terus yang terakhir itu yang gue suka adalah plotnya yang menurut gue cukup berani ya. Nah, nunjukin hal-hal kayak di antara para kardinal ini tuh juga ada pemikiran-pemikiran konservatif yang lumayan keras ke hal-hal yang liberal gitu. Bahkan ada juga yang lumayan ekstrim yang mau Katolik itu bisa nunjukin sikap yang lebih keras ke agama-agama lain gitu. Wah, gila sih. Dan yang paling berani buat gua itu ada di plot twist endingnya. Gua nggak akan spoiler, tapi mungkin bakal ada poin-poin yang tanpa gua sengaja bakal ngasihin atau sedikit gambaran soal plot twistnya gitu buat lo. Yang kalau lo pengen ngerasain full experience kejutan di filmnya, gua saranin mending lo nonton dulu filmnya baru lanjutin nonton review ini. Tapi kalau lo nggak dapat masalah buat dapet hint atau sedikit gambarannya, ya silakan dilanjut ya. Plot twistnya ini sebenarnya berpotensi banget buat ngundang kontroversi dari banyak kalangan ya. Tapi yang bikin gue takjub adalah ajaibnya ini bisa dikemas sedemikian mungkin pakai karakter yang dibangun solid banget gitu. Sampai-sampai isunya tuh bisa jadi sangat-sangat aman dan orang-orang tuh nggak bisa atau at least susah buat ngeributin atau ngedebatin konklusi yang dikasih sama film ini. Nah gimana tuh? Coba dibuktiin sendiri aja. Oke, sekarang gue mau bahas bagian-bagian kekurangannya. Ya, sebenarnya ini bukan kekurangan sih, karena kalau boleh jujur, gue lumayan kesusahan buat nyari kekurangan dari film ini. Ya, paling cuma catatan-catatan aja sih ya. Yang pertama itu, filmnya tuh tergantung banget sama selera. Kalau lu nggak suka sama film-film yang didominasi sama dialog atau obrolan itu, film ini mungkin bakal cukup berat ya buat bisa dinikmati sama lu. Berpotensi bikin ngebosenin dan lain-lain gitu. Tapi siapa tahu gitu pastinya, ya kan? Lu nggak akan tahu bakal suka apa enggak kalau lu belum nonton filmnya, jadi coba aja, oke? Terus catatan keduanya, itu film ini tuh nyeritain soal proses pemilihan paus dari umat agama Katolik gitu ya. Jadi gue sebagai yang non-Katolik tuh jadi sempet mikir ya, ini kejadian yang penuh intrik dan skandal kayak gini tuh kejadian juga gak sih di pemilihan paus yang beneran di dunia nyatanya gitu. Nah, soalnya nih sebagai orang awam yang kurang referensi soal pemilihan paus, cerita di film ini tuh cukup believable ya, dan berpotensi jadi ada miskonsepsi gitu kalau misalnya emang itu salah. Tapi dikasih lihat juga sih di dalam filmnya kalau proses pemilihan paus tuh bener-bener jalan secara tertutup. Jadi nggak ada yang bener-bener tahu apa-apa aja yang kejadian sebenarnya di dalam sana kecuali para kardinal dan orang-orang yang terlibat lah. Jadi ya cerita ini mungkin aja hanya karangan liar semata gitu. So daripada nurutin miskonsepsi yang jadinya bikin teori-teori sotoy soal konklave di dunia nyata, mending langsung pasang mindset kalau film ini tuh bener-bener film fiksi gitu. Dan semua intrik dan skandal yang ada di filmnya tuh cuma dramatisasi aja yang dibikin demi kebutuhan keseruan filmnya. Ya, which is emang seru banget sih jadinya. Oke, sejauh ini gue masih setuju banget kalau misalnya Conclave ini dibilang layak buat dapetin The Best Pictures di Oscar 2025 nanti. Soalnya gak banyak ya gue nemuin film yang secara garis besar isinya cuma diskusi, tapi naik turun ketegangannya, terus keseruannya itu ngalir banget sampai akhirnya dikasih kejutan di endingnya tuh yang bikin apa-apaan ini gitu. Dan karena visualnya juga cakep banget, gue saranin banget nontonnya mesti di layar yang sebesar mungkin yang bisa lu jangkau. Oke, itu aja dari gue buat Conclave. Tolong inget buat subscribe, like, dan share buat support habis nonton film ya. Dan kalau lu udah nonton jangan ragu buat ajak kita diskusi di kolom komentar, oke? Makasih udah nonton sampai sini. Gue Upi mohon pamit, sampai ketemu di video dari habis nonton film lainnya. Bye.